Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman semua yang menantikan video dari Muhammad Z Robani. Di sini kita akan melanjutkan ya untuk materi pemrograman lanjut kita di semester 2 sekarang. Untuk itu kita sedang belajar yang namanya Object Oriented Programming. Oke, Object Oriented Programming apa? Object Oriented Programming adalah pemrograman berdasarkan yang berorientasikan objek. Jadi kalau di Java, di C++, C itu dia pemrograman berdasarkan berorientasikan objek. Mari kita coba lihat dulu codingan kita untuk tugas pemrograman lanjut semester 2. Oke, di sini kita mulai dari object oriented konstruktor dan kelas. Oke. Sebenarnya di sini banyak yang berbeda ya. Di sini kita menggunakan abstrak. Oke, kita nggak ke situ dulu, kita mungkin ke konstruktor. Oke. Di sini saya membuat konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode khusus yang namanya sama persis dengan nama kelasnya. Oke. Gak usah hiraukan ini dulu, extend ini. Kita baca dari kelas credit, kemudian ada namanya sini public credit. Ini yang dinamakan konstruktor. Gitu teman-teman. Jadi kegunaan konstruktor sendiri adalah memberikan nilai awal atau nilai default dari suatu atribut yang dipunyai kelas tersebut. Apa itu atribut? Atribut itu ini private string nomor 1. Jadi setiap objek itu pasti punya atribut dan punya perilaku. Atribut contoh seperti ada orang, dia punya kaki, punya tangan, punya baju yang dia sendiri sekiranya tidak bisa merubah gitu. Yang dia sendiri itu tidak bisa seenaknya untuk merubahnya. Contoh baju, apakah dia bisa merubah baju tersebut? Apakah dia bisa menyobek-nyobek? Bisa kalau dia melakukan, tapi kalau dia tidak melakukan dia tidak akan bisa. Maka di sini atribut adalah hal-hal yang melekat pada objek tersebut dan tidak sembarangan untuk mengubahnya. Oke, makanya di sini kita menggunakan private. Apa ini private? Di video yang lalu kita sudah membahas tentang namanya access modifier. Apa itu access modifier? Access modifier adalah akses yang dimana memberikan keleluasaan pada apa yang dilekatinya. Contoh di sini atribut saya adalah aksesnya adalah private. Private di sini tidak bisa seenak-enak untuk dirubah pada perilaku. Jadi maka saya menggunakan private supaya saya sendiri atau mungkin nanti kita bekerja sama dengan orang lain itu tidak seenaknya untuk menuliskan atau mengedit atau mengubah nilai dari atribut saya gitu. Maka di sini saya menggunakan private. Oke, sudah paham ya, ada konstruktor, ada atribut, kemudian ada perilaku. Jadi ada objek itu gimana, kan dia punya atribut dan dia punya perilaku. Perilaku di sini disebut namanya metode. Metode sini kita sudah bahas pada pemrograman sebelumnya, yaitu perilaku yang dimiliki oleh objek tersebut. Contoh orang nih, orang dia punya tangan, punya kaki, punya baju. Nah, dia punya perilaku, punya kegiatan, ya. Punya punya sifat gitu, punya behavior. Jadinya ya dia sendiri bisa melakukan sesuatu. Di sini saya punya kelas kredit. Perilakunya adalah membayar. Bayar dengan jumlahnya gitu ya. Maka di situ disebut perilaku. Oke. Sini sepertinya sudah paham ya terkait
atribut, konstruktor, dan perilaku yang disebut method. Kemudian kita menuju ke inheritance. Inheritance adalah suatu turunan atau apa bahasanya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti umum ke khusus. Ya, umum ke khusus, ini apa namanya? Kalau Indonesia lupa. Pokoknya dalam object oriented kita ada umum ke khusus. Contoh, di sini kita ada kelas kendaraan. Kelas kendaraan itu kan masih umum banget. Masih umum banget, yang mana kelas kendaraan ini tuh punya jenis-jenisnya. Ada mobil, ada kereta, ada pesawat, ya gitu kan ya. Maka di sini kita ada kelas mobil, bentuk khusus dari kendaraan. Nah, gitu. Jadi kelas mobil. Jadi bahasa ini gini kalau ke Java. Hai Java, aku ingin membuat suatu objek bernama mobil, yang mobil tersebut adalah bentuk khusus dari kendaraan. Gitu, anjay kan. Jadi gitu. Nah, kemudian pada kelas kendaraan kita punya abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah metode yang mana dia kosong, bukan void ya, tapi nggak punya blok sama sekali. Jadi abstrak kelas dan abstrak metode di sini tuh bisa kita masukkan metode biaya cuci ke childnya, ke anaknya, ke bentuk khususnya gitu. Contoh gini, biar nggak bingung. Di sini ada kelas kendaraan, ya itu ada bentuk umumnya. Kemudian saya mempunyai kelas mobil ya. Kemudian kelas mobil kan bentuk khusus dari kendaraan. Saya bisa mengambil metode atau perilaku yang dimiliki oleh kendaraan. Saya bisa memasukkan ke dalam kelas mobil, ke objeknya mobil, dengan syarat kita harus menimpa ya. Kita harus menimpa. Jadi kalau nggak ditimpa dia nggak bakal berubah gitu. Makanya di sini kan belum ada nilainya nih untuk metode atau perilaku biaya cuci. Belum ada perilaku yang dituliskan, belum ada perilaku yang dikasih tahu ke Java gitu. Maka kita harus menimpanya supaya biaya cuci ini punya nilai, punya perilaku gitu. Kita harus menimpanya supaya pada kelas mobil kita punya nilai bahwa biaya cuci nilainya berapa? 10.000 pada kelas mobil. Jadi ketika mobil kita dicuci harganya 10.000. Kemudian saya punya kelas motor. Jadi kan bahasanya gini, "Hai Java, buatkan saya objek dengan nama motor, yaitu dengan bentuk khusus yang mana dari bentuk khusus dari kelas kendaraan." Jadi, "Hai Java, buatkan saya objek dengan nama motor, yang mana motor tersebut adalah bentuk khusus dari kendaraan." Gitu. Kemudian, "Hai Java, tolong dong saya ingin mengambil perilaku dari bentuk umum saya, yaitu biaya kendaraan. Tolong ditimpa ya dengan nilai 40.000." Seperti itu. Agak nggak masuk akal sih, motor 40.000, mobil 10.000 ya. Tapi nggak apa-apa. No problem. Kemudian sama dengan sini saya mempunyai metode pembayaran. Metode pembayaran kan masih umum. Saya ingin menuliskan bentuk khususnya gitu. Jadi ada metode pembayaran, kemudian ada kredit. Jadi bentuk khususnya adalah kredit. Jadi ada metode pembayaran, kan ada banyak, ada QRIS, ada pakai kartu, ada pakai cash ya. Maka di sini kan disebut baca, "Hai Java, buatkan saya objek dengan nama kredit dengan nama kredit ya, yang mana
objek kredit tersebut adalah bentuk khusus dari metode pembayaran. Seperti itu. Kemudian di sini metode pembayaran itu punya atribut, yaitu nomor kartunya. Jadi kan kartu kredit kan punya nomor kartu rekening ya. Maka di sini saya membuat bahwa kredit itu punya atribut, yaitu nomor kartu. Sepertinya kalau misal di tunai dia punya cash, mati coy. Oh enggak deh. Punya cash itu kan punya nomor seri ya di kartunya. Maka di sini ya nggak apa-apa, kita nggak tambahin. Sebenarnya kalau ditambah juga malah enak, biar lebih jelas ya, terperinci. Tapi di sini saya nggak mau, dan kita bisa lihat bahwa di metode pembayaran kita punya perilaku yaitu bayar dengan parameter jumlah. Parameter ini apa? Parameter adalah suatu nilai yang akan dimasukkan ke perilaku tersebut. Contoh, di sini kan saya punya perilaku bayar. Enggak saya sih, metode pembayaran itu punya perilaku yaitu bayar dengan parameter jumlah. Jumlah ini nanti, parameter integer jumlah akan dimasukkan ke dalam perilaku bayar. Jadi pemikirannya kita kan nggak tahu nih integer jumlah itu nilainya berapa. Jangan mikir itu, pasti ada nilainya. Ya, pasti ada nilainya. Parameter sama variabel beda ya. Parameter ini pasti ada nilainya nanti ketika kita instance di main. Oke. Mari kita masuk ke polymorphism. Polymorphism ini apa? Saat kita menginstance atau membuat sesuatu di main itu apa? Main itu seperti lingkungan kita ya, seperti environment kita. Jadi interaksi antara metode pembayaran ini tadi dengan mobil, jebret jadi satu, kemudian disitulah terjadi interaksi seperti itu. Paham ya? Maka di sini saya bisa menuliskan bahwa tadi kan mobil adalah bentuk khusus dari kendaraan. Maka di sini saya bisa tuliskan kendaraan, ini mobil itu cuma variabel doang ya. Kendaraan adalah bentuk umum dari mobil. Seperti itu. Jadi di situ adalah konsep dari polymorphism. Sepertinya kita kelihatan satu, yaitu interface. Karena kita nggak pakai interface, maka kita pakai abstrak saja. Karena interface belum kita aplikasikan di sini, kayaknya masih cocokkan menggunakan abstrak. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Nah, next kita akan belajar interface ya untuk pemrograman Java. Maka saya terus di channel saya terus ini. Bisa. Makasih, dadah, assalamualaikum.